Riwayat hidup Marie de la Passion, pendiri Tarekat Fransiskan Misionaris Maria, tahun 1839 sampai 1904. Marie de la Passion dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II di alun-alun Santo Petrus, Roma, pada tanggal 20 Oktober 2002. Pada Hari Misi Sedunia. Marie de la Passion membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Pada inti panggilan sebagai misionaris, ia meletakkan doa dan ekaristi, menggabungkan panggilan kontemplatif dan aktif, penuh semangat dan berani. Dia memberikan dirinya dengan naluri dan kesiapan yang kuat untuk misi universal gereja. Dikutip dari homili Bapak Suci. Pada abad ke-19, di Eropa banyak terjadi perubahan yang sangat besar. Dengan sedikit variasi saja, akan mengubah untuk selamanya beberapa kondisi dan cara hidup yang sudah diikuti sejak berabad-abad sebelumnya. Revolusi akan membangkitkan rakyat, dan monarki akan goyah. Negara-negara dibentuk, gereja Katolik dipertanyakan, dan dikepung seperti benteng. Pada tahun 1860, negara kepausan jatuh, dan menjadi akhir dari periode ini. Di tengah badai ini, gereja mencari identitas dasarnya. Dan pada saat itulah, seorang wanita menerima panggilan kasih dalam hatinya. Tanpa meragukan hal itu, ia menjawab, "Inilah aku." Dengan begitu, dimulailah sebuah petualangan yang akan membawanya bersama dengan ribuan putri-putrinya sepanjang jalannya di dunia. Misinya membentuk sebagian dari hidupnya dan mempersembahkan hidupnya ini seperti Kristus dan juga menarik orang lain kepada ekaristi. Seluruh dunia adalah rumahnya, seperti juga kebesaran Tuhan. Pada bulan November di tahun yang sama, kesulitan kembali muncul, dan itu dapat dirasakan. Natal di Roma menyedihkan. Para suster tidak diizinkan untuk mengadakan misa pada tengah malam. Permohonan disetujuinya komunitas baru di Roma membangunkan kembali kecurigaan tentang misionaris Maria sejak pemisahan dari misi di Madurai. Ada gabungan rumor mengenai Marie de la Passion dan pendirian tarekat baru ini. Pada bulan Januari 1883, diterima surat dari Kardinal Vicar yang meminta untuk mengurangi jumlah suster di komunitas Roma menjadi 4 orang. Dan mengkhususkan bahwa rumah ini hanya boleh menjadi rumah biasa dan bukan sebagai rumah induk seperti yang telah dimohonkan. Pada tanggal 16 Maret, Marie de la Passion dilepaskan jabatannya sebagai pemimpin jenderal dan dilarang untuk menulis surat kepada komunitas-komunitas yang lain. Komunitas kecil Santa Helen yang bahagia diharuskan untuk bubar. Kardinal Lavigerie kembali ke Roma. Dia ingin menolong Marie de la Passion dan memohonnya supaya membuka rumah induk di Tunisia, di mana dia dapat melindungi mereka, dan oleh karena itu dapat menjamin masa depan pelayanan para misionaris ini. Penawaran yang sangat dermawan. Tetapi Marie de la Passion telah memilih Roma sebagai pusat tarekat, dan Santo Fransiskus
sebagai bapa rohani untuk keluarga baru ini. Masa penyaliban ini membuat Marie de la Passion dalam penderitaan yang hebat. Tetapi dalam waktu pencobaan ini, karismanya diuji dan dimurnikan. Pater Bernardino del Vago dan Pater Rafael tidak pernah sia-sia dalam memberi dukungan kepadanya. Uskup baru Saint-Brieuc, Uskup Bush, menjadi pengantara antara Bapak Suci dan Marie de la Passion. Paus Leo ke-13 telah memutuskan pada bulan Februari 1884 untuk menunjuk seseorang yang bertanggung jawab mempelajari dengan teliti permasalahan tarekat misionaris Maria. Kebenaran terungkap. Akhirnya 1 bulan kemudian, orang yang meneliti itu mengumumkan pemulihan nama baik Marie de la Passion. Roma telah berbicara. Otonomi misionaris tidak akan pernah dipertanyakan. Marie de la Passion merasa bahagia dengan kunjukan Pater Bernardino di Châtelet, di mana novisiat penuh dengan novis-novis muda. Pada masa yang sama, dia mulai menulis peraturan hidup dan adat istiadat yang akan membantu menjaga kesatuan tarekat yang bertujuan misi universal. Cakrawala mulai jelas. Pada tanggal 27 Maret 1885, biara Santa Rafael dibuka di Marseille, di mana akan menjadi tempat keberangkatan banyak misionaris. Kardinal Lavigerie kembali meminta untuk mendirikan sebuah biara di Afrika. Menghadapi desakannya itu, Maria du Saint-Esprit dan seorang suster muda dikirim ke Carthage pada bulan Juli. Beberapa hari setelah mereka sampai, Marie du Saint-Esprit terkena penyakit stroke yang disebabkan oleh panas matahari di Tunisia dan meninggal pada tanggal 10 Agustus 1885. Pada tanggal 12 Agustus, Pesta Santa Clara, Marie de la Passion menerima telegram yang menginformasikan dia tentang kematian saudara terkasihnya. Pada hari yang sama, dia menerima keputusan persetujuan dari Tahta Suci bahwa tarekat diterima secara resmi dan bahwa tarekat berada di bawah pimpinan Minister Jenderal Saudara Dina. Misionaris Maria telah menjadi Fransiskan. Penerimaan ini mempermudah pengiriman misionaris. Tahun 1886 ditandai dengan 4 pendirian biara. Pada bulan Februari di Ceylon, Sri Lanka, pada bulan Maret di Cina, bulan Mei juga di Ceylon, dan pada bulan September di Paris. Keberangkatan kelompok-kelompok ini adalah yang pertama dari perpisahan-perpisahan selanjutnya, dan Marie de la Passion tidak pernah dapat terbiasa dengan itu. Cinta yang kuat dan dalam dari seorang ibu yang Tuhan sendiri tanamkan di dalam hati ibu pendiri adalah sebuah karakter istimewa Marie de la Passion. Untuknya, setiap suster adalah unik, dan tarekat yang didirikan dalam penderitaan adalah keluarga yang Tuhan percayakan kepadanya untuk dipersatukan bersama dalam cintanya.